tips bagaimana kita menghindari jurnal abal-abal yang mungkin Bapak Ibu belum tahu apakah jurnal yang Anda tuju untuk mensubmit paper Bapak Ibu itu termasuk di dalam jurnal abal-abal atau tidak. Mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana tips kita menghindari jurnal abal-abal yang selama ini mungkin banyak meneror dosen-dosen maupun mahasiswa ketika mau mempublish artikel-artikel terbaiknya di jurnal-jurnal internasional. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa jurnal-jurnal yang termasuk di dalam jurnal-jurnal abal-abal atau jurnal-jurnal predator ini itu banyak seliweran di media-media sosial ataupun di internet. Dibutuhkan keahlian khusus untuk menelaah, untuk menaksir, untuk meninjau kembali jurnal yang kita tuju tersebut. Apakah itu termasuk di dalam jurnal abal-abal atau jurnal predator. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full, biar tahu informasinya seperti apa. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya, biar nanti update dari video-video saya, Bapak Ibu dulu yang mendapatkannya. Nah, kita lanjut. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jurnal abal-abal itu atau yang disebut dengan questionable journal itu adalah jurnal dalam pengolahannya itu tidak jujur. Kemudian dia tidak transparan, terutama dalam proses editornya maupun reviewernya. Itu kalau yang seperti semacam itu sudah kita bisa curigai apakah itu termasuk di dalam jurnal abal-abal ataupun yang termasuk di dalam jurnal predator. Nah, termasuk di dalam kategori jurnal abal-abal itu adalah jurnal yang kebanyakan itu tidak terindeks. Nah, jadi ketika kita mengecek indexing suatu jurnal, itu banyak yang pada akhirnya dia tidak terindexing di paper tersebut, di jurnal tersebut. Nah, kalau saya biasanya hal yang paling mudah itu adalah dengan mengecek publishernya dulu gitu. Publisher, kemudian bisa mengecek editorialnya. Tetapi kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya. Jurnal predator kita bisa mengindikasikan bahwa kalau ini adalah termasuk di dalam jurnal predator. Yang pertama itu diterbitkan oleh penerbit yang tidak jelas, ya, atau yang tidak kredibel, ya. Banyak sekali penerbit-penerbit yang kredibel Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi. Misalnya kalau yang Elsevier, kemudian Thomson & Reuters, kemudian Springer, nah itu termasuk terbitan-terbitan yang kredibel. Nah, tetapi kalau di luar dari itu banyak sebenarnya yang harus kita perhatikan. Nah, oleh karena itu, penting Bapak Ibu untuk menelaah. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa perlu keahlian khusus ini untuk menganalisis sebenarnya sebuah jurnal. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus sering-sering membuka jurnal-jurnal, website-website terkait jurnal yang mau kita tuju gitu ya. Kemudian yang kedua, dewan editornya. Nah, dewan editor atau yang disebut dengan editorial board itu tidak jelas dan tidak teridentifikasi afiliasinya ataupun lembaga institusinya. Nah, itu juga harus hati-hati. Jadi ketika kita mengecek, kemudian kita lihat nama-namanya, kemudian kita cek afiliasinya, kalau ada, mungkin kita bisa tanyakan secara langsung melalui email. Dan biasanya mereka akan welcome gitu. Kalau misalnya kita menanyakan bahwa apakah saudara, apakah Anda, atau apakah profesor itu termasuk di dalam dewan editornya jurnal tersebut. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu, yang kita bisa indikasikan kalau ini adalah jurnal predator itu adalah proses editornya atau reviewnya oleh mitra bestari ya, atau peer review, itu tidak jelas, bahkan tidak ada. Jadi, kalau misalnya
jurnal itu sebenarnya saya belum pernah membuatkan videonya kali ya. Itu proses perjalanannya sebenarnya lumayan panjang sampai benar-benar ini terindikasi kalau ini adalah jurnal yang termasuk di jurnal yang bereputasi gitu ya. Nah, kalau yang proses reviewnya itu ternyata hanya cuma langsung hanya cuma diperbaiki, artinya mereka sudah memberikan komen, tapi komennya itu tidak berupa hanya cuma langsung dicantumkan di komentar gitu ya. Beda dengan kebanyakan jurnal yang lain, itu adalah mereka menyediakan file khusus untuk komentar-komentarnya gitu. Nah, biasanya baik yang kalau jurnal yang bagus itu adalah biasanya baik diterima ataupun ditolak pasti ada komentarnya gitu. Nah, berbeda dengan kalau yang jurnal yang abal-abal ya, itu kalau pasti akan selalu diterima gitu, karena mereka kan kita bayar gitu, jadi mereka memanfaatkan dari hal tersebut gitu. Nah, biasanya kalau seperti misalnya yang berbayar itu juga kita harus hati-hati, kita harus juga mengidentifikasi lebih lanjut apakah ini termasuk yang bukan termasuk dalam jurnal abal-abal atau tidak kita atau iya gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga yang semacam itunya. Oleh karena itu kita penting harus memahami dalam menganalisis sebuah jurnal tersebut ya. Kemudian yang kelima itu adalah menerbitkan impact factor sebagai matriks abal-abal ya. Misleading matrix misalnya gitu, karena semua jurnal itu punya yang namanya scan matrix ya, yang diakui sebagai matriks ilmiah yang valid di tingkat peneliti ataupun artikel ataupun jurnal. Nah, tujuannya sebenarnya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan para penulis itu agar menerbitkan artikelnya pada jurnal tersebut. Nah, itu jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, setiap jurnal itu memang akan menampilkan impact faktornya. Impact faktor itu adalah yang saya tahu semakin banyak jurnal tersebut disitasi, maka semakin tinggi impact faktornya. Nah, jurnal-jurnal yang bagus, yang kayak seperti Elsevier itu, semakin tinggi impact faktornya, itu semakin ketat juga proses untuk masuknya ke sana, gitu. Nah, semua jurnal yang memiliki impact faktor itu, kita juga harus mengetahui bahwa dia sebenarnya impact faktornya ini benar apa enggak sih gitu. Nah, kita juga bisa menganalisis bagaimana cara kita mengecek impact faktor tersebut itu benar apa enggak gitu. Biasanya mereka akan menampilkan tren ya, tren impact faktornya dari tahun ke tahun gitu. Nah, kemudian yang keenam itu pengenaan biaya. Jadi kita dikenakan biaya gitu ya untuk percepatan proses publikasi atau fast track publication. Nah, kalau sudah semacam itu, mending ditarik deh artikelnya Bapak Ibu. Jadi ditarik aja, jangan bayar, ya. Apalagi hanya cuma melakukan revisi 1 ya atau 2 kali. Nah, itu revisi 1 kali ya kebanyakan. Nah, itu kemudian dia sudah meminta bayaran, itu mending langsung ditarik aja papernya. Jangan sampai publish karena eman-eman gitu ya. Masih ada kesempatan yang lain, Bapak Ibu bisa mempublish di jurnal yang lain. Nah, itu tadi kalau kita mau mengindikasikan ya suatu jurnal itu termasuk di dalam jurnal abal-abal. Nah, bagaimana kalau kita mau menghindari jurnal abal-abal ini? Jurnal abal-abal yang pertama yang harus kita hindari itu adalah pertama kita harus mengecek keaslian jurnal meliputi portal-portal ya, indekasi jurnal seperti di Scopus ya, itu yang paling gampang itu. Jadi kita mengeceknya di Scopus, kemudian di Web of Science ya, kemudian di DOAJ ya, dan lembaga-lembaga pengindeks terpercaya dan bereputasi lainnya. Di 3 ini biasanya yang sering kali saya lakukan. Itu kalau ini. Tapi kalau sudah di Scopus dan di Scopus sudah keluar, itu di Web of Science ada kalanya juga terkeluar apa enggak gitu atau tidak. Nah, di DOAJ pasti sudah keluar tuh. Nah, kalau saya di Web of Science itu saya kadang hanya mengecek bahwa dia publishernya termasuk
publisher yang SCI atau ESCI. Nah, gitu. Itu saya hanya cuma biasanya mengecek di situ kalau untuk yang Web of Science. Tapi kalau untuk yang Scopus, itu biasanya saya juga mengecek bahwa track recordnya, kemudian trennya, kemudian matriksnya, semacam itu, ya. Itu kalau di Scopus yang biasa saya lakukan semacam itu. Kemudian yang kedua itu, kalau kita mau menghindari jurnal abal-abal, yaitu pastikan siapa editornya, ya. Di aturan yang diterapkan oleh Indonesia, ya, di Kemendikbudristek itu, mereka sudah memberikan sebenarnya wacana ataupun reward kepada kita, ya, notifikasi lah, bahwa kalau kita mau mempublish sebuah jurnal itu kita harus mengecek editorial board-nya, ya. Minimal itu adalah ada 5 negara. Kemudian yang publish di dalam jurnal tersebut itu juga bukan hanya cuma 1 atau 2 negara saja, tetapi ada beberapa negara. Oleh karena itu, di dalam video saya yang lain, kalau kita mau mengecek jurnal abal-abal lewat Scopus itu, yaitu di bagian matriks jurnalnya itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah lacak lokasinya, ya, melalui URL dari ini. Nah, ini agak sedikit tricky nih kalau melalui URL, karena tidak jarang juga jurnal abal-abal itu mencantumkan lokasi negara-negara yang memiliki banyak jurnal yang bereputasi, ya, semacam itu. Kemudian yang keempat, cek dan pastikan bahwa artikel diproses secara layak dan benar, ya. Jadi biasanya kalau jurnal itu dia akan menampilkan di guidelines, guide for authors itu, ya, prosesnya seperti apa, kemudian mitra bestarinya atau peer review-nya seperti apa, kemudian biasanya dia akan memberikan informasi di dalam jurnal tersebut, ya, misalnya akan direview dulu itu berapa lama sampai benar-benar terbit gitu, ya, semacam itu. Kemudian yang kelima itu adalah cek dan pastikan bahwa jumlah artikel yang diterbitkan dalam satu nomor isu, ya, itu wajar dan tidak ada lonjakan dalam artikel yang diterbitkan. Itu penting kalau Bapak Ibu melihatnya di Scopus gitu. Artinya lonjakan itu misalnya di tahun ini dia publish-nya berapa ini? Misalnya 100 di tahun ini. Kemudian katakanlah di tahun 2021, di 2022 itu lonjakannya terlalu signifikan gitu. Nah, itu sudah bisa kita patut curigai semacam itu. Karena kenapa demikian? Karena artikel-artikel jurnal itu punya yang namanya scan matrix. Ya, jangan sampai pada akhirnya artikel Bapak Ibu discontinue gitu, karena saya pernah mengalami yang namanya discontinue itu setelah sudah beberapa tahun terbit, ya, karena lonjakan itu tadi akhirnya jurnal tersebut didiscontinue oleh Scopus gitu, ya. Tapi itu kejadiannya sudah ketika paper saya sudah terbit beberapa tahun kemudian gitu, ya. Mau bagaimana, karena saya waktu itu belum begitu memahami yang namanya matrix jurnal. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman, Bapak Ibu. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-sharing ke teman-temannya yang lain. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.